A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum, sungguh atau pasti kami akan berikan kepada mereka ya subulana, jalan-jalan kami akan tunjuki mereka kepada subulana, jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad, yaitu yang bersungguh-sungguh, fina, pada kami, yakni dalam berbuat kebaikan untuk mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah. Otomatis pertama dia akan berbuat baik, karena kalau perbuatan itu tidak baik Allah kan tidak ridho. Tapi kan niat saya ikhlas, niat ikhlas tidak cukup kalau perbuatan itu tidak baik. Apa ukuran baiknya? Kalau itu adalah ibadah mahdho, ukuran baiknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, atau paling tidak yang dipraktekkan oleh para sahabat di kala itu. Itulah patokannya. Jadi kalau bahasa lainnya maqala Allah qala Rasul. Kalau ada syariatnya, ada dalilnya, ada wahyu baik Quran maupun Sunnah, ya jalan. Kalau tidak, ya enggak. Jadi bahasa lainnya ada perintah atau contoh, maka itu kita lakukan. Jika tidak, ya stop. Dan kedua, jika itu kaitannya dengan ibadah-ibadah ghairu mahdho, atau yang kita kenal dengan istilah muamalah, ukuran baiknya itu adalah selama tidak bertentangan dengan wahyu, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu dikatakan ya baik. Gitu. Jadi jelas, patokannya itu jelas. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan yang penting niat kita ikhlas, tapi dia berbuat yang tidak ada contoh Nabi, maka itu nggak bisa. Atau niat saya ikhlas, mengharap ridha Allah, tapi dia berbuat ya sesuatu yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Quran atau dengan hadis Nabi SAW, maka itu juga tidak dikatakan baik. Jadi pertama baik, yang kedua ikhlas. Nah, oleh karena itu firman Allah menyebutkan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad pada kami, yakni pada jalan kebaikan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Nah, kepada mereka yang seperti itu, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Artinya banyak jalan yang dapat ditempuh untuk mencari kebaikan dan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita ambil contoh, kita ingin semua amal ibadah kita itu berbuah dengan surga, karena kehidupan kita yang abadi itu adalah di akhirat kelak. Tentu saja abadi yang kita harapkan abadi di dalam surga, bukan abadi di dalam neraka. Karena di akhirat itu hanya ada dua, surga atau neraka. Nah, yang kita harapkan khalidina fiha abada itu di dalam surga. Nah, untuk meraih surga itu banyak jalannya gitu.
Untuk meraih surga itu banyak jalan, bukan satu jalan. Dan itu Allah akan mudahkan kalau kita bersungguh-sungguh. Kalaulah surga itu bisa diraih dengan iman dan amal soleh serta ibadah-ibadah kita pada umumnya itu bisa kita tunjukkan. Misalnya beribadah haji. Ini sekarang sebagian saudara kita sudah mulai berangkat, ya, menunaikan ibadah haji, sudah boleh terbang, sudah ada kelompok terbang yang sudah jalan. Dengan ibadah haji insya Allah bisa meraih surga. Hadis Nabi menyebutkan apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur, orang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya mabrur, artinya makbul, diterima oleh Allah ibadah hajinya. Laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada imbalan, balasan yang pantas, yang layak diberikan kepadanya kecuali jannah, surga. Berarti ibadah haji bisa mengantarkan orang kepada surga. Dan untuk mendapatkan ibadah yang satu ini juga dibutuhkan kesungguhan. Ada jihad di situ. Ibadah haji itu juga adalah jihad. Bahkan di dalam hadis Bukhari itu malah ada dulu pada ummahat, para ibu-ibu datang menemui Nabi, ya, bertanya, ya Rasul, laki-laki itu bisa maju ke medan tempur untuk berperang, kami gimana? Gitu. Nabi menyebutkan bahwa jihadnya wanita itu adalah haji. Jadi haji itu adalah jihad, kerja sungguh-sungguh. Untuk ukuran kita di negeri ini, di Indonesia ini, untuk haji itu dibutuhkan kesungguhan. Paling tidak ada 3 hal yang berkaitan dengan itu. Pertama, secara ekonomi, finansial, ya, biaya baik untuk yang pergi maupun yang tinggal. Jangan sampai cukup uang untuk pergi sementara yang tinggal harus hidup dalam keadaan berhutang, menjadi tanggungan orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Jadi dibutuhkan kerja keras, kesungguhan untuk mendapatkan uang, biaya untuk pergi dan pulang, serta biaya yang keluarga tinggalkan. Kedua, berkaitan dengan kesehatan. Karena ibadah haji, ibadah yang membutuhkan fisik yang relatif sehat. Ya. Karena ada aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan. Dan itu membutuhkan kekuatan fisik, kesehatan fisik. Ya. Ada di sana wukuf di Arafah, walaupun dalam keadaan sakit pun bisa wukuf di atas ambulan, tapi tentu bukan itu yang diinginkan. Ada wukuf di Arafah, kemudian lanjut ke Musdalifah, setelah itu sampai ke Mina, sampai idealnya sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi mulai dari tanggal 8 Zulhijjah kalau bisa, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Itu dibutuhkan fisik yang prima, katakanlah demikian, kesehatan yang memadai lah paling tidak. Paling tidak juga itu, ya, 4 hari, yaitu tanggal 9, 10, 11, 12. Nah, jadi itu dibutuhkan jihad, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan perjuangan. Kemudian yang ketiga, berkaitan kalau kita ini adalah waktu. Orang yang berhaji itu harus mengorbankan waktu. Kalau dia sebagai seorang bisnismen, ya, pembisnis, pedagang, itu waktu 1 bulan, 40 hari, 25 hari, itu kan waktu yang banyak harus mereka tinggalkan. Mereka tidak bisa menunaikan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka berada di Indonesia. Tapi di saat haji itu mereka nggak bisa. Walaupun untuk hari ini bisa aja dia memantau melalui medsos, maksud saya melalui HP atau alat-alat komunikasi lainnya. Bisa aja perusahaannya tetap berjalan, usahanya tetap berjalan, dia pantau dari jarak jauh. Tapi tentu saja itu tidak tidak menjadikan dia nyaman itu.
karena pikiran juga bercabang-cabang, tidak fokus melaksanakan ibadah. Ada lagi kalau untuk orang Indonesia ini malah tambah yang keempat, dapat kuota, ya kuota. Di negeri kita ini ada yang puluhan tahun daftar baru ya mendapat giliran untuk berangkat. Nah ini kalau tidak dibutuhkan kesungguhan, dalam ini adalah kesabaran, nah ini berat, ini berat. Jadi melalui ibadah haji, insya Allah kalau hajinya makbulah atau mabrur, diterima oleh Allah, maka dia mendapatkan surga. Tapi kan tidak semua orang juga bisa berhaji, boro-boro untuk mendapatkan biaya untuk berangkat dan untuk yang tinggal, untuk makan sehari-hari dia susah. Ada cara berikutnya, yaitu puasa. Puasa juga bisa mengantarkan orang kepada surga. Bahkan satu di antara pintu surga yang 8 itu disebut namanya Rayyan. Rayyan itu pintu khusus untuk masuk surga, yang tidak seorang pun yang bisa masuk surga melalui pintu itu kecuali as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Jadi banyak jalan yang Allah tunjukkan untuk meraih surga itu. Tapi dengan kata kunci, kita harus bersungguh-sungguh. Nah, jika dikaitkan dengan kita sebagai anak-anak yang masih berusia dalam usia pendidikan, kesungguhan itu juga dibutuhkan. Ya, mujahadah itu dibutuhkan. Ada pertempuran sengit antara tuntutan belajar dengan pengaruh lainnya. Ada tuntutan hawa nafsu, yaitu malas misalnya, bosan, apalagi kecewa. Itu hal-hal yang bersifat psikis, kejiwaan, yang bisa menghambat kita untuk menjadi orang yang sukses. Itu bisa. Orang-orang yang sukses dalam belajar contohnya, bahkan bisa meraih nilai-nilai bagus di sekolahnya, di perkuliahannya. Itu kan bukan orang yang santai, bukan orang yang anteng-anteng aja gitu, tapi adalah orang yang secara umum adalah orang yang jad, yaitu bersungguh-sungguh. Makanya ada peribahasa man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapatkan apa yang dia inginkan itu. Jadi tidak ada sejarahnya orang-orang sukses, orang-orang hebat itu yang santai, rileks, hidupnya nggak ada. Pasti diawali dulu dengan kerja keras. Kalau bahasa kita tadi apa? Mujahadah, jihad. Ya. Nah, ini penting kita pahami. Jadi cobalah orang-orang yang hafiz Quran, banyak menghafal hadis, itu jam tidur mereka kan sedikit dibandingkan dengan jam mereka berjibaku dengan pelajaran gitu. Apalagi dipakai untuk main-main, gak ada cerita. Bukan mereka tidak bisa bermain, tapi mereka kontrol sehingga betul-betul mereka bisa manage waktu. Kapan saya harus bermain, kapan saya harus mengulang pelajaran, kapan saya harus menambah pelajaran yang harus saya baca, buku apa yang harus saya pelajari. Itu dibutuhkan kekuatan ya untuk melakukan itu agar kita bisa meraih kesuksesan itu. Insya Allah tentunya. Kan kesuksesan tidak hanya dalam pandangan Islam ya, tidak hanya kerja keras kita, tapi juga dibutuhkan doa agar Allah memberikan kemudahan itu. Jadi kalau kita mau sukses dalam pelajaran, dalam pendidikan, ya harus diputus mata rantai malas, harus diputus mata rantai yang bermain-main gitu, main sana main sini gitu, atau apapun yang bisa melalaikan kita dari bermain-main itu, apa saja ya, mungkin HP, ya ngobrol bersama teman, padahal ini jam waktu yang kita penting untuk mengulang pelajaran.
Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah ya, usia kecil saya masih bisa terselamatkan sedikit untuk belajar. Seperti yang saya sampaikan pada kalian dulu, saya dari usia kecil itu pendidikannya itu katakanlah nggak sukses. Pernah dulu SD ya sampai kelas 3, sampai kelas 3 itu hanya malah 1,5 tahun sampai kelas 3, karena masuknya itu udah umur 9 tahun masuk SD. Bayangkan aja itu, SD ke 1 sebentar, berapa bulan naik kelas 2, langsung berikutnya kelas 3. Jadi sebentar, setelah itu nggak sekolah lagi, karena memang begitulah keadaan di kampung yang kecil itu, tidak ada SD kelas 4, 5, dan 6 nggak ada, cuman sampai kelas 3. Gurunya satu-satunya itu aja, semua mata pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3 gurunya 1 orang, semua mata pelajaran. Coba itu ya, mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah, beliau sudah meninggal dunia, guru kami. Jadi nah, kapan mulai sekolahnya? Seperti yang pernah sampaikan, itu usia 16 tahun pergi merantau, meninggalkan kampung halaman. Ketika itu berjarak lumayan jauh, kalau dihitung-hitung 60 tambah 7, 80, mungkin sekitar 150 kilo lah dari rumah ya. Naik perahu dulu ke kotanya di Pekanbaru, habis itu baru naik bus lagi ya, ke rumah ustadz, yang dulu ustadz itu pernah ngajar ke kampung saya ketika masih kecil. Ngajar apa? Di MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Ada seorang ustadz. Nah, ustadz itulah yang saya tuju untuk belajar ngaji ke rumahnya. Sampai di sana disambut dengan senang hati pasti oleh beliau. Karena ekonominya susah, saya harus ikut membantu beliau. Walaupun dari rumah kita bawa beras, saya bawa beras loh, 20 kilo, ada 1 karung dibawa. Saya bantu beliau naik apa, kerja apa? Cari kayu bakar, pakai sepeda boncengan. Ustadz pakai sepeda, saya boncengan, pergi kita ke bukit-bukit cari kayu bakar. Ntar pulangnya sepeda itu udah penuh oleh kayu bakar, diikat, sementara kita jalan kaki untuk dorong itu sepeda. Tahun 81 seperti itu. Tetapi ya tidak menyurutkan keinginan untuk belajar. Siangnya bekerja, malamnya ngaji dengan beliau bersama murid-murid lainnya di masjid. Tapi dengan sebab itu terbuka. Kata beliau, Darwis, kamu sekolah aja ya di pondok pesantren di seberang. Dulu bapak sekolah di sana, namanya Pondok Pesantren Darun Nahdho, Tawalib Bangkinang, Kabupaten Kampar tentunya. Saya kaget bagaimana mau sekolah. Saya kan nggak punya ijazah, karena memang bermodalkan kelas 3 SD. Jadi tulis baca bisa, tapi baca Quran lancar. Nggak apa-apa, nanti bapak ustadz bawa kamu ke sana menemui Buya. Pada satu hari yang ditentukan kita pergi ke sekolah, ketemulah dengan Buya. Orang menyebutnya Buya Kabir, Buya besar. Dia pimpinan pondoknya. Ngobrol ke sana, Buya kaget dengan kehadiran ustadz karena murid dia dahulu di situ. Cerita-cerita, ini ada murid saya Buya. Dulu saya ngajar di kampung dia. Diceritakan jauh pakai dayung dulu. Sekarang dia mau sekolah. Apa syaratnya? Ya biasalah syarat pada umumnya, ada ijazah SD karena kita masuk untuk SMP. Tapi SD kan nggak punya. Kata Buya, nggak apa-apa, yang penting kamu bisa ngaji. Coba, bisa ngaji? Ya bisa, alhamdulillah bisa mestinya dengan izin Allah ketika itu. Terus Allah takdirkan ketika saya masuk itu tingkat SMP-nya masih 4 tahun dilalui, bukan 3 tahun, 4 tahun. Aliyahnya 3 tahun, berarti kan 7 tahun nanti itu di situ. Nah,
Tahun pertama saya masuk, akhirnya saya daftar, tahun besoknya saya langsung masuk habis lebaran, karena di situ tahun ajaran barunya tidak mengikuti tahun ajaran baru pendidikan lain. Pokoknya tahun ajaran baru ketika itu ya, yakni awal pendidikannya itu habis lebaran, menjelang puasa penutupan. Jadi naik kelasnya itu di situ ditentukan. Nah, singkat cerita daftar di situ sekolah. Bulan Ramadannya pulang kampung, habis lebaran balik lagi untuk sekolah. Singkatnya, pada tahun pertama itu ada namanya ujian persamaan di tempat lain. Saya diikutkan oleh sekolah untuk mengikuti ujian persamaan itu, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min namanya. Coba dapat ijazah sanawiyah SD Min jadinya, sehingga pada tahun keempat ujian sanawiyah umur ijazah SD saya tetap 3 tahun, nggak ada masalah. Allah berikan kemudahan saya untuk sekolah. Setelah masuk sekolah, nah di situ tuh, karena memang niatnya dari dalam, ingin sekolah, ingin belajar, nggak ada satupun yang maksa, malah orang tua rada-rada ragu untuk melepas saya. Tapi karena hati yang begitu keras untuk belajar, saya punya keyakinan masa depan ini harus punya ilmu. Paling tidak punya ilmu untuk mandiin, ngurus jenazah, bayangkan aja. Itu paling tidak tuh saya pikirkan di waktu itu masih kecil ini. Kedepannya harus punya ilmu. Paling tidak punya ilmu untuk fardu kifayah. Bisa mandiin jenazah, bisa ngafalin jenazah, bisa nyolatin jenazah. Itu aja. Kalaupun tidak lebih dari itu. Nah, karena memang keinginan hati yang begitu kuat, maka mujahadahnya juga kuat. Mulai dari tahun pertama, ya, paling tidak selama 5 tahun di pondok pesantren itu, tidur saya kayaknya nggak pernah lebih dari 3 jam dalam semalam. Rata-rata 2 jam, 2,5 jam. Setiap malam seperti itu. Bukan main game. Kan belum ada game juga waktu itu. Tapi ngapain? Belajar, menghafal pelajaran, ya fikihnya, ya bahasa Arabnya, ya nahu, ya sarafnya, ya tafsirnya, itu dihafal. Coba. Bahkan di pondok kami di waktu itu tidak diwajibkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi tahfiz itu tidak berjalan di situ. Malah untuk anak kelas 7 aja, anak kelas 7, berarti kelas paling terakhir itu mereka hanya wajib menghafal surat Luqman. Nanti ada yang diuji di store kepada pimpinan. Salah satu persyaratan kalau saya tidak salah ini itu surat Luqman. Kan pendek kan? Nah, saya di waktu itu bukan surat Luqman malah yang saya hafal. Surat Al-Kahfi udah saya hafal itu. Baru kelas 2 sanawiyah surat Al-Kahfi udah dihafal. Saking pengennya jadi orang benar, jadi orang baik. Jadi nggak gampang. Insya Allah ya, mujahadah yang kita lakukan itu waktu itu, insya Allah tidak bohong. Jadi kata orang, hasil tidak membohongi kerja keras kita, proses. Nah, itu. Jadi dibutuhkan perjuangan untuk menghadapi hawa nafsu kita. Nah, itu yang saya ingin sampaikan berkali-kali kepada kalian. Kesungguhan itu saya belum melihat secara nyata dari pribadi kalian. Jujur aja. Gitu. Terutama laki-laki, ya ke masjid saja datangnya setelah azan dikumandangkan. Gitu. Subuh ada 5 waktu. Apa salahnya? Apa dosanya gitu? Sebelum azan kita sudah datang ke masjid. Ya. Nah, jadi ini tolong dipahami baik-baik dalam arti mujahadah, yakni bersungguh-sungguh menghadapi bermacam rintangan dalam belajar, termasuk hambatan dari dalam.
Malas itu kan dari dalam. Jenuh itu dari dalam. Rasa ngantuk itu kan dari dalam. Kalian banyak ngantuk, ya. Subuh juga mesti ngantuk. Kajian malam kemarin ngantuk. Subuh juga ngantuk. Lalu kapan tidak ngantuk? Jadi kalau tidak ada kerja keras, ya ijazah mungkin dapat aja nanti, lulus aja di sekolah. Ya, kalau ijazah, kalau cuma hanya cari ijazah. Tapi ijazah itu nggak ada arti apa-apa pada akhirnya kalau kita tidak punya ilmu.